Okey, boleh kita mulai ya? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah ya, sahabat-sahabatku sekalian, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. So, alhamdulillah, insyaallah hari ini hari terakhir kita punya sesi tahun 2025, sebab Rabu depan pagi Ustazah sudah balik ke kampung ya. Balik ke kampung dan kita akan mulakan lagi nanti bulan Januari ya. Bulan Januari insyaallah Ustazah sudah balik ke sini dan kita sambung semula. So kita bercuti dalam 20 hari lah nih, Desember nih. Nah, ini kan tarikh 10 kan, tarikh 10. So kita cuti sampai 31 Desember. So kita mulalah, sebab kebanyakan di sini kan bukan suri rumah yang masih hantar anak sekolah gitu, udah ibarat dah pencin-pencin kebanyakannya lah dekat sini ya. Ya kat situ ya, alhamdulillah kat situ datang. Okey, satu prolog yang Ustazah nak sampaikan ya untuk para muslimat ya. Kalau kita sebagai isteri, value kita terletak pada pandangan suami kita macam mana tentang kita, kan? Kalau value kita sebagai seorang ibu, maka value-nya terletak pada pandangan anak-anak kita macam mana tentang kita. Kalau kita sebagai jiran, value-nya adalah apa kata-kata jiran itu. Tapi tentunya yang kita pandang adalah yang jujur, jiran yang jujur, anak yang jujur, pasangan yang jujur. Kalau kita sebagai anak, value kita terletak pada kata-kata ibu bapa kita tentang kita macam mana. Kalau kita sebagai hamba Allah, ya hamba, value kita bergantung kepada apa kata Allah tentang kita. Dan semuanya dirampingkan kepada apa kata Allah tentang kita. So perempuan nih menyandang banyak peranan ya. Dan kalau perempuan nih diabaikan, tidak dididik, so segala sesuatu akan dihadapi mengikutkan pada perasaan mereka. Kalau tidak belajar membaca, tidak belajar untuk mendengar, memperhati, untuk mengilmui sesuatu, maka posisinya yang menggantikan ilmu itu adalah perasaannya. Dan kalau kita sudah main-main terus dengan perasaan, ya begitulah macam orang sesat, pusing begini je. Kita tidak orang bergerak, kita orang berpusing saja. Yatihuna fil ard, pusing dan tidak tentu arah. Tetapi ketika kita belajar, sebetulnya kita bertujuan untuk boleh berjalan. Ilmu yang akan membimbing kita. Karena itu kalau sekarang kita sudah jadi ibu-ibu yang tadi telah dah pencin ya, ataupun yang sudah meletakkan diri untuk mengutamakan ilmu berbandingkan yang lain, so kita nanti terus kehidupan kita itu sampai ajal menjemput kita dalam keadaan dibimbing oleh ilmu itu. Kita nak begitu. Kita tak nak hari ini semangat belajar, 2 tahun ke hadapan dah berhenti dah, tak belajar lagi. Kita ingin terus dibimbing oleh ilmu itu sampai kita berjumpa Tuhan kita. Kita ingin mengenal Tuhan hari ini,
ditutup dengan husnul khotimah, tetap mengenal Tuhan. Kita maunya begitu. Jadi tidak ada hangat-hangat tai ayam begitu, tidak ada. Kita terus, kalau mau, kita udah mencipta satu momentum bersama. Awal mula kita belajar Asmaul Husna, mencipta momentum untuk sentiasa berjalan menuju Tuhan kita dalam keadaan dibimbing oleh ilmu itu, ya ilmu ma'rifatullah. Kita jatuh bangun tuh bersama Allah begitu. Kita bertujuan juga menuju Allah begitu. Jadi kita tak nak berhenti belajar. Kalau boleh sampai ajal menjemput kita itu, kita dalam keadaan memeluk nama-nama Tuhan kita. Kita faham Tuhan kita siapa. Kita kenal Tuhan kita siapa. Kita sudah mengorientasikan ke akhirat itu adalah untuk jumpa Tuhan kita. Hari demi hari kita belajar tentang nama-nama Tuhan kita. Hari demi hari persepsi kita tentang Tuhan kita diluruskan oleh Asmaul Husna. Hari demi hari perspektif kita tentang kehidupan dibentuk oleh nama-nama Allah. Hari demi hari kita semangat untuk mengaplikasikan nama-nama Allah, untuk dinilai oleh Allah, untuk mendapatkan balasan daripada Allah. Intinya kita berjumpa Allah, kita disediakan kendaraan oleh Allah di sana, dimudahkan perjalanan hidup kita di sana. Contohnya macam semalam, bila masuk ke KL, jam dari Penang ya, bila sampai di KL tuh jam, crowded betul-betul. Siapa driver yang suka dengan jam kan? Tapi Allah dah bagi tahu kat kita, nanti dekat akhirat tu kita jam juga. Kita dikumpulkan oleh Allah. Bila dikumpulkan oleh Allah itu semua menanti keputusannya Allah. Bila Allah nak menggiring kita, bila Allah nak memutuskan urusan kita ketika itu menggantung betul. Lama kita di akhirat itu. Jam dekat situ. Kita dekat KL misalnya, jam boleh dihitung waktu. Bahwa ketika menuju maghrib itu memang jam orang nak berpulang. Jadi mau tak mau mereka melalui jalan yang disediakan untuk jam dekat situ. Kita pun sangkut dekat situ. Tapi perjalanan hidup kita tidak sesingkat dekat dunia. Hidup dekat dunia itu terlalu short. Tetapi di akhirat itu panjang. Sudah panjang, kita sangat bergantung dengan amal kita. Sudah panjang, kita tak sure amal kita macam mana boleh bantu kita apa tidak. Kita tak yakin juga jalan kita itu dimuluskan Tuhan apa tidak. Masih ada lagi sirat dekat akhirat, sirat dekat dunia. As-sirat al-mustaqim sudah jatuh bangun kita. Sirat dekat akhirat nyata-nyata dibentangkan dekat atas neraka jahanam. Kita ingin ditolong Tuhan, tapi di dunia kita tak nak kenal Tuhan. Kita ingin diperjalankan oleh Tuhan dengan lancar, tetapi kita tidak pernah menjadikan nama-nama Allah itu sebagai ways perjalanan hidup kita. Kita tak nak menebar amal berasaskan nama-nama Tuhan kita, tapi kita berkehendak sangat untuk ditolong Tuhan. Kita takut neraka, kita berharap masuk surga. Ada takut, ada harap. Takut harap kita dekat akhirat itu bergantung kepada takut harap kita dekat dunia. Makanya di dunia ini, kenapa kita terdorong untuk tinggal maksiat? Kenapa kita dekat dunia ini, kita terdorong untuk buat taat? Karena ada kehidupan yang baru di depan kita yang menanti. Jadi saat ini, misalnya saat ini, kita belajar nama-nama Allah. Kita tak nak berhenti nanti. Kita nak terus. Makanya ada yang semangat, Ustazah, dari awal kita membuka mata kenal Tuhan tahun 2017, Ustazah, kita nak menutup mata juga dengan mengenal Tuhan. Tolong bimbing kami Ustazah terus sampai Allah betul-betul menamatkan tugas kita dekat dunia dan memulakan kehidupan yang baru dekat akhirat.
Dan semuanya kehidupan dekat akhirat itu bergantung dengan kehidupan kita kat dunia. Kadang penat kita mencari apa? Mencari tahu tentang Tuhan kita. Dah jumpa Tuhan kita dalam pembelajaran kita, kita tak nak berhenti dekat situ. Kita berdoa kepada Allah, sesibuk apapun kesibukan kita tidak memalingkan kita daripada mengingat Allah, daripada mengenal Allah, daripada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatannya Allah. Itu yang kita inginkan. Betul tak Kak Lila? Dah penat, dah puas dengan dunia kan Kak? Dah penat, dah puas, penat. Sudah ada masa Allah sediakan di hujung, kita rasa di hujung lah, kalau dah masuk siri 6 tu di hujung. Itu yang Kak Lila kata, nak terus Ustazah bimbing sampai mata kita tertutup. Ya kalau kita ikutkan ukuran umur lah kan, ikutkan umur ya, yang kita hanya buat persepsi umur masih muda, mungkin masih boleh mengawal yang tua gitu kan. Ya kalau saya dengan Kak Lila masih ada selisih dalam 10 tahun lebih lah kan Kak Lila kan. Jadi mungkin nak bersama Ustazah, kalau boleh sampai betul-betul lah Ustazah, kita dah ready untuk dijemput oleh Allah. Tapi Ustazah juga begitu, muda tidak menjamin untuk boleh mengawal yang uzur kan. Kadang yang muda pun kalau tiba ajalnya akan diambil Allah juga kan. Betapa ramai ibu-ibu yang kehilangan anak-anak dia, berharap kan anak yang akan menutupkan mata ibu bapanya ketika meninggal, tetapi ternyata ibu bapanya yang menutupkan mata anaknya ketika meninggal. Okay. Jadi alhamdulillah sebetulnya Ustazah kata dari Penang tu dah penat dah. Hari Rabu itu macam nak berehat dah gitu kan. Tapi karena pasangan ya, pasangan itu lain ya, dia punya semangat itu. InsyaAllah Bunda, Ustazah akan teruskan. Dia jawab pula, InsyaAllah Ustazah akan buat hari Rabu itu. Padahal saya dah kata kat Bunda, rasanya Rabu tak boleh lah gitu, maksudnya dah penat gitu. Tapi dia kata terus kita balik hari, maksudnya dah ambil anak, dah berehat, kita hantar balik ke asrama dia tengah hari itu pukul 12, terus kita balik gitu. Tapi kalau Allah namanya jam itu kita tidak menyangka-nyangka. Dekat tengah jalan ngantuk pula Ustaz. Bila ngantuk saya kata kena istirahat dulu, kena tidur. Bila dah tidur saya senang nanti tidur kat kereta. Ya, kalau sama-sama mengantuk kan tak sedap. Jadi itu semangat pasangan itu boleh membina kita yang tadinya macam slow gitu, rasanya cuti je lah kan, penat gitu, tapi kena mengajar juga Umi. Macam dia yang mengajar pula kan, nak mengajar juga Umi. Bila tengok-tengok, yalah hari Rabu tu dah tak ada lagi pertemuan Umi. Rabu kita pulang. Oh maknanya ni last lah ni. Okey, insyaAllah lah Bunda kita buat kelas juga gitu. Jadi kan buat kelas, jadi saya fikir lagi, tak payah buat summary. Summary pun kita Januari masuk lagi kan. Kita apalah nanti tarikh 20 yang masih punya anak itu kan tadi cuti sekolah anak itu, bawalah pergi jalan, bawalah kasih pelajaran, bawa pergi piknik ke berkelah ke apa benda lah, bercuti yang sifatnya ada pengisian. So saya bagilah ibu muda untuk pergi. Kalau ibu tua bersama cucu pun boleh juga, pergilah sama cucu cicit itu ya, pergilah semua. Saya lepaskan untuk pergi. Saya pun kena dilepaskan pergi juga, karena saya juga pergi berjumpa dengan anak-anak saya. Okay. Jadi hari ini saya teruskan pelajarannya. Muka surat 123 buku ini Syajarah Al-Ma'rif ya. Berakhlak dengan sifat Al-Qabidul Basit ya. Al-Qabid Al-Basit. Saya bacakan. Okey. Berakhlak dengan sifat Al-Qabid dan Al-Basit. Buah mengetahui sifat yang maha menyempitkan dan maha melapangkan adalah rasa takut kepada Dia yang berkuasa menahan turunnya manfaat di dunia dan juga di akhirat, serta rasa berharap
akan dibentangkannya kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi Al-Qabid yang maha melapangkan, yang maha menyempitkan, Al-Basit yang maha melapangkan. Bila Allah itu menyempitkan dan Allah itu juga melapangkan, maka akan timbul dua perasaan. Perasaan dalam hati kita adalah takut, dan yang kedua adalah harap. Takut disempitkan manfaat dunia akhirat, dan harap dilapangkannya manfaat dunia akhirat. Itu yang wujud dalam hati kita bila tahu nama Al-Qabid Al-Basit. Berakhlak dengan sifat melapangkan, yaitu sifat Al-Basit, adalah engkau membentangkan kebajikan dan juga kebaikanmu kepada sesiapa sahaja yang memerlukan, termasuklah haiwan ternak, anjing, dan juga haiwan melata. Sebab dalam setiap hati yang basah, setiap makhluk yang ada hati, bukan kolbu jantung yang ada, bukan kolbu spiritual, yang ada kehidupan, maksudnya ada al-kabid, ada liver, ya, ada, maksudnya ada hati, terdapat pahala kebaikan. Berakhlak dengan sifat menyempitkan adalah tidak memberi kepada orang yang tidak berhak atas harta maupun kekuasaan, tidak pula berhak atas ilmu dan kebijaksanaan. Jangan berikan hartamu kepada orang bodoh yang akan menghancurkannya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah memberikan hikmah kepada orang yang bukan ahlinya sehingga ia menyalahgunakannya. Hikmah di sini adalah kuasa, hukum yang boleh menghalang sebetulnya daripada kekejian, tetapi ternyata disalahgunakan untuk menyebarkan kekejian. Sekarang kan banyak orang diberi authority hukum, tapi menetapkan hikmah atau hukum itu bukan pada tempatnya. Seperti hukum kebebasan dalam berekspresi secara tubuh badan. Jadi jangan larang misalnya kebebasan manusia untuk menunjukkan apa yang dia ada. Aturan-aturan pornografi ditarik. Maksudnya ditarik itu akhirnya dibebaskan, dulunya dikawal. Aturan-aturan seksual sesama jenis, yaitu homoseks, dulu dilarang, sekarang ditarik dan dibebaskan. Aturan kalau homoseks lelaki, kalau perempuan lesbian. Aturan-aturan sekarang menikah tanpa keturunan, ya, semuanya akan mengikut kepada kebebasan. Kebebasan itu adalah diarahkan kepada kehendak nafsu. Padahal kita hidup ini untuk mengikat, untuk menggiring nafsu pada aturan Tuhan. Tetapi aturan Tuhan dihilangkan, dibuatlah aturan manusia hanya untuk melegalkan kehendak nafsu dan syahwat itu. Jadi sekarang ini kita sedang berperang dengan mereka-mereka yang menciptakan aturan itu. Awalnya dalam bentuk syubhat, hanya lontaran idea, difikir-fikir tanpa menggunakan hati yang bersih, tapi menggunakan dorongan syahwat. Akhirnya macam, betul juga lah, perempuan tak payah kawin contohnya. Karena ditemukan perempuan yang sehat adalah perempuan yang mengatur dirinya sendiri, bukan diatur suaminya, bukan diatur oleh anaknya. Jadi dengan menggunakan isu kesehatan mental, bahwa perempuan yang tidak mendapat tekanan itu jauh lebih sehat daripada yang tertekan. Dan yang tertekan itu justru yang punya suami, punya pasangan, dan juga yang punya anak-anak.
Jadi saya pun melihat kebebasan yang mereka tawarkan ini sebetulnya bukan kebebasan, tapi yang terikat oleh nafsu. Bukan bebas, tapi mereka justru yang diikat oleh nafsu. Jadi kebebasan dalam Quran itu adalah ketika kita menuhankan Tuhan yang satu, fokus pada satu Tuhan, kita bebas dengan yang lain. Maksudnya yang lain itu kita tak perlu pikir, just untuk Tuhan, itu namanya kebebasan. Oke? Baik, nanti kita akan panjangkan perbincangan itu. Saja saya takut ada yang, oh hikmah kenapa tak dibagi kepada ahlinya? Memang ada yang tak ahli ke? Hikmah itu kan baik itu. Nanti kita akan bincang dalam makna yang sebenar. Kata hikmah dari kata hakama. Hakama itu mana'a, mana'a itu menahan, menahan itu tentu dengan ada kekuasaan. Oke, kita mulakan berakhlak dengan sifat al-qabid al-basit. Kita akan bincangkan maknanya, kita akan bincangkan implikasi dalam bentuk kesan dalam hati. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita nak praktiskan. Jadi saya nak bagi tahu puan-puan semuanya, belajar itu ada 3 elemen yang akan kita kaitkan. 1, hati. Hati adalah bagaimana kita berfikir ketika kita belajar untuk menghasilkan ilmu. Oke? Baru yang kedua akan timbul perasaan. Dalam pemikiran kita akan timbul perasaan. Perasaan itu yang akan melibatkan hati juga. Perasaan yang baik karena kita belajar tentang ilmu seperti takut dan harap, dia akan menempel kepada hati kita. Oke? Ada timbul perasaan. So belajar yang seterusnya dia akan melibatkan pada jiwa. Jiwa ini satu kekuatan yang akan mendorong anggota tubuh badan kita untuk melaksanakan secara praktikal apa yang kita pelajari. Itu jiwa. Itu nafsu. Karena itu belajar akan terkait dengan nafsu. Nafsu kita akan didik, nafsu kita akan kontrol, nafsu akan kita arah, nafsu akan kita bimbing. Bila terbimbing nafsu ini, nafsu tinggal menyuruh tangan, kaki, lisan, mata, semuanya untuk mentaati Allah berasaskan pada ilmu yang telah diberikan oleh hati kita kepada nafsu itu. Jadi belajar itu tentu akan melibatkan 3 perkara ya. Hati, jiwa, jasad. Hati, jiwa, jasad. Kalau perasaan itu kesan daripada hati yang ada ilmu tadi ya. Hati, jiwa, jasad. Hati akan berilmu, jiwa akan beramal, dan jasad yang akan mempresentasikan amal itu secara faktual. Jadi belajar itu melibatkan 3 perkara ini. Apa tadi? Hati, jiwa, jasad. Jadi kita akan bergerak dalam 3 ini terus. Ya, 3 ini yang akan kita sentiasa libatkan. Akal aktiviti pada hati. Sebab hati itu yakilun, hati itu akan berinteraksi dengan objek yang dia tawarkan. Kalau sekarang saya tawarkan objeknya adalah tulisan Alkitab, so kita mentadabur saat ini. Jadi kalau mentadabur ada namanya fik. Orang banyak menyoal akal saja, tapi jarang menyoal fik. Kalau akal itu aktiviti hati berkait dengan alam semesta, lebih banyak ke situ fenomenanya. Tapi kalau fik itu juga pengetahuan, tapi dia berinteraksi dengan tulisan. Ya. Karena itu ada akal, ada fik. Kalau akal dekat mana dan kita berjalan, kita guna hati kita untuk explore, untuk memperhati, sudah dapat ilmu. Tapi kalau objek kita saat ini kan kitab Sajatul Ma'arif, so di sini ada fiknya. So itu activity yang automatic. Kita tahu tak tahu pun kita buat di situ. Bila kita ada hati, ada hati intelektual, hati spiritual. Oke, dan ada jiwa, yang jiwa itu dia akan mendominasi anggota badan kita untuk beraksi. Karena itu kita ada hati, kita ada nafs, jiwa, dan kita ada jasad. Oke. Dan mengenal Allah ini kita perlukan hati. Dan untuk mempraktiskan nama-nama Allah ini kita perlu jiwa. Dan perlu abdinya yang real, yaitu 7 anggota badan itu. Yang disebut dengan mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Dan semua itu diatur oleh Tuhan dalam Al-Quran. Diatur semuanya.
Aturan itu akan dijalankan oleh anggota badan kita kalau jiwa dari ambil alih sepenuhnya oleh hati kita yang sudah tadi itu berakal, yang sudah berakal itu sudah beraktiviti, mengilmui sumber-sumber pengetahuan, dan berfik juga mengilmui sumber-sumber pengetahuan yang ada, sehingga jiwa kita akan terkontrol. Bukan kita nak bebaskan jiwa itu, tapi kita mengikat jiwa kita, engkau kena mengabdi pada Tuhan yang satu. Akhirnya jiwa kita free. Free-nya apa? Dia hanya terikat oleh aturan Tuhan. Dia tidak lagi terikat oleh aturan manusia. Oke? Jadi mengikat hati dengan aturan Tuhan, itu tujuan kita belajar nama-nama Allah. Mengikat jiwa kita dengan aturan Tuhan, itu juga tujuannya. Mengikat anggota badan kita dengan aturan Tuhan, itu juga tujuannya. Oke. Kita mulakan dulu mengenal nama Al-Qabid Al-Basit, baru kita mengenal kesan mempelajari Al-Qabid Al-Basit secara perasaan, dan yang kedua praktisnya. Ketiga praktisnya bagaimana secara di lapangan. Oke. Al-Qabid, Qabid itu dari qabadha. Qabadha itu menggenggam, macam kalau misalnya ada makanan, saya pegang begini, ini makanan di sini ya, di sini atas nih, saya pegang begini dan saya ginikan, saya tutupkan jemari, itu namanya menggenggam. Menggenggam itu simbolik dengan menyempitkan, karena dia tidak melonggarkan dengan membuka begini. Jadi kalau qabadha itu begini, so ada sesuatu di dalam yang apa namanya? Apa namanya tadi? Digenggam. Yang digenggam. Oke. Tetapi ketika Allah itu mengqabid sesuatu, itu bukan selamanya, tetapi tujuan mengqabid itu adalah nanti pada akhirnya dia membasit. Membasit itu begini, menghamparkan, simboliknya adalah meluaskan. Kalau menggenggam itu menyempitkan, kalau membentangkan itu meluaskan. Nah, nampak kan? Senang pakai visual tangan saja. Ini apa? Nih? Oke. Kalau begini maknanya? Maknanya menggenggam. Kalau begini melapangkan. Ini menyempitkan, ini meluaskan. Oke. Qabid basit. Macam jantung kita berirama. Latihan orang-orang kena stroke, latihan yang tangannya sudah krem lama, kan begini. Maknanya kehidupan kita diatur dengan ritma daripada Allah Ta'ala, ya begini. Jadi kita tak boleh berharap Allah tuh begini terus atau begini terus. Karena itu kalau kita belajar tentang dua nama Allah yang kontras, itu tak boleh satu-satu, kena sekali, supaya kita tidak berasumsi satu itu aja, tapi kita ada harapan. Contoh misalnya kalau kita baca surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha kan orang bawa dalam konteks kejiwaan tentang masalah Nabi yang ditinggalkan oleh Tuhannya gitu kan. Tapi kenapa ketika Nabi itu misalnya dalam keadaan dituduh oleh kaumnya, ditinggalkan oleh Tuhannya, dan ketika misalnya sesuatu yang dicintai Nabi itu tak turun kepadanya, yaitu Al-Quran, dalam tempo beberapa lamanya itu, kenapa turun wahyu itu menggunakan kata wadduha, lepas itu walaili idza saja? Itu nak ajar kat kita, bukan kat Nabi. Nabi dikasih ayat itu senang dah, faham dah. Tapi kita yang memiliki teladan namanya Nabi, kita akan belajar kenapa dimulakan wadduha, lepas itu walaili itu saja. Kenapa tidak wadduha ma wadda'aka rabbuka wa ma qala? Kenapa ada duha dan ada lawannya walail? Maksudnya, bila pagi itu kamu happy, kamu ceria, tak selamanya kamu hidup itu akan ceria terus.
ada tempo, ada masa itu kamu rasa benda itu, sampai akhirnya kamu akan berada dalam kegelapan malam. Bila kamu sudah malam, kamu juga jangan berpikir malam itu malam terus. Bila sedih terus. Soalnya Tuhan tuh kalau menimpakan masalah ke kita itu forever begitu. Tak, dia akan bertukar lagi. Makanya Allah mengatakan malam tidak akan sarmadan lailan, tidak akan terus menerus malam, dan siang juga tidak akan sarmadan naharon, terus menerus siang. Karena itu malam siang bergulir. Ketika bergulir itu maknanya dunia diliputi oleh mekanisme dan juga oleh perubahan. Bila terjadi macam itu, kita tidak akhirnya bila takut terus, bila harap terus, takut harap. Itulah ritma kehidupan. Iya, kalau tidak ada ritma kehidupan, tidak enjoy, tidak maksudnya tidak hidup namanya itu. Hidup itu ya seperti itu. Nah, hidup itu seperti itu. Itu yang Allah bagi kat kita. Kalau tidak seperti itu bukan hidup. Jadi kalau Anda menuntut untuk tidak beritma dalam kehidupan, itu namanya bukan kehidupan. Jadi yang Anda mau itu kematian sebetulnya. Oke? Jadi dia ada begini. Kalau kita tengok kerja jantung kita juga kan, dengan denyutannya itu, denyutan itu menunjukkan ada ikatan, ada genggaman, ada lepasan gitu. Saya sampai tu atu bukan syair kan? Bukan syair. Tapi bila tengok bibit nampak macam bibit syair. Iya. Jadi ketika kita sudah melihat juga dalam aturan Tuhan segala sesuatu itu ada perubahan, ada ritma, ada polanya. So kita juga memahami, aku kena ready dengan perubahan itu. Satu ketika Allah qabid saya, satu ketika Allah juga akan basit saya. Jadi ketika terjadi dua hal yang kontras dan kita mengakui benda itu, dan itulah kehidupan, kita akan ready untuk menerima. Kenapa orang yang rajin membaca, rajin belajar, lebih efektif dalam menghadapi ujian? Karena dia ada persediaan di situ. Persediaannya kehidupan dipenuhi dengan ritma, pola, aturan, mekanisme. Kalau tidak ada begitu, bukan kehidupan. So saya adalah makhluk hidup, mesti saya akan merasakan benda itu juga gitu. Macam pagi tadi, nak cepat kan, baju ini sudah menggantung, dan saya kalau pakai sekali saya tak nak basuh, saya gantungkan aja dulu. Nanti bila perlu emergency tak menggosok, saya pakailah. Nah ini ceritanya pakai begini nih, yang ada kelap-kelipnya begini nih. Tapi supaya tak nampak kelap-kelipnya itu, saya pakai tudung hitam yang gelap juga lah, biar tak nampak pernak-perniknya begitu. Jadi saya gosok tudung ini. Time itu ada offer dekat Bangi Gateway, iron yang ada airnya. Bagi orang yang malas nak sembur-sembur itu, iron yang ada airnya itu selamatlah. Iron itu. Tetapi saya kata di rumah saya ada iron, tapi iron yang lama, Philips yang bawahnya itu sudah hitam itu. Kalau nak bersihkan kena bagi pasta gigi, kena keruk-keruk begini kan. Tapi bagi saya pikir, saya perlu ke tak perlu ya. Kalau pakai iron ini yang ada airnya sekali, saya tak banyak berpikir tentang kejadian. Jadi kata saya suami, tak perlu beli. Walaupun lagi 69% diskon. Senang, memang senang. Tapi saya nanti kalau menggosok pakaian tak banyak belajar begitu. Jadi saya gunakan duit ada tuh. Duit ada. Tinggal belajar senang tuh, memang senang. Tapi itu tadi saya melihat ada keperluan, yaitu belajar mengayen tanpa ada air gitu. Jadi pagi ceritanya tadi pagi itu saya gosok yang ini kan lembut ya, lembek ya. Tapi saya gosok itu saya kena aturkan jarum suhunya. Jadi tak mau suhu yang kuat. Time langsung digosok begitu suhu kuat. Saya tak kasih air juga. Memanglah berkedut tadi itu walaupun suhunya ini. Tapi saya paham Tuhan menguji kita ikut kapasiti kita kan gitu ya. Saya letak itu
Alamak, tapi tak terbakar karena sudah tahu mesti akan berkedut. Sudah ada itu air di samping itu, yang Ustaz sudah siap beli botolnya itu. Akhirnya saya sembur. Bila saya gosok itu, penguapan terjadi. Penguapan terjadi dan pembakaran tidak terjadi. Pembakaran tak terjadi, tapi yang terjadi penguapan begitu. So, saya rasa saya boleh naikkan suhunya itu. Karena sudah ada air, saya berani. Tak ada air, saya tak berani naikkan suhu. Karena ada air, saya berani naikkan suhu. Jadi saya berpikir dalam menggosokkan itu, ada panas yang sifatnya membakar, dan ada air yang sifatnya menyejukkan. Jika berkolaborasi antara panas dengan air sejuk itu, yang berlaku itu penguapan. Bila terjadi penguapan itu, bagi saya itu fenomena yang indah dalam ruangan ketika saya menggosok itu tuh. Tapi ketika saya tak bagi air, suhu saya naikkan, terbakar. Saya bayangkan diri saya, kalau Al-Quran itu dianggap sebagai air, dan itu saya letakkan dalam diri saya, dalam jiwa saya, dalam dada saya, lalu Allah munculkan ujian dalam jiwa saya, maksudnya dalam dada saya. So yang terjadi itu keindahan, yaitu penguapan. Saya paham benda itu melalui aktiviti saya pagi itu. Jadi supaya saya semangat belajar terus, walaupun saya ustazah, saya bukan orang dijemput suka-suka langsung bagi pengisian. Saya tetap akan belajar. Ada something baru yang saya kena belajar dalam setiap penyampaian, dalam setiap kajian gitu. Tetapi saya melihat kalau tidak ada air, itu akan terbakar. Dan pembakaran itu teruk, buruk. Dan saya lihat anak saya tak paham benda itu, dia gosok, langsung naikkan suhu, baju dia langsung lubang itu, dia langsung Umi, dia menangis. Tapi itu bagi saya momen untuk saya mengajar. Kenapa berlaku pembakaran itu? Suhu tinggi, baju kamu tidak ada air. Nah, begitulah kalau kita diuji oleh Allah. Kalau tidak ada air Al-Quran dalam diri kita, yang terjadi adalah pembakaran. Oke, pembakaran itu adalah kemarahan. Kalau penguapan itu namanya kesabaran. Jadi time ketika ada penguapan itu, itulah kesabaran seseorang. Maka sabar itu indah. Maka saya anggap fenomena penguapan itu indah dalam ruangan saya mengayen baju itu. Tetapi ketika tidak ada airnya, yang berlaku adalah pembakaran. Pembakaran itu apa? Marah-marah, lempar pinggan, banting pintu, ya kan? Yang sudah terekspresikan dalam bentuk perbuatan anggota badan. Mata dah merah, urat-urat sudah naik, angry bird masih lumayan. Karena kalau burung marah itu, kita tak nampak perubahannya macam mana. Cuma nampak ke mata dia, tapi manusia, urat-uratnya semua keluar. Kita tengok pun dengan matanya yang putihnya keluar banyak itu, dengan intonasinya yang sudah tidak terkontrol itu, yang tangan sudah begini itu, kita kan takut lihat itu. Ya, itulah kemarahan. Kemarahan itulah kebakaran. Tapi kalau kesabaran itulah penguapan. Makanya kita mau kan, dalam hidup kita yang terjadi adalah penguapan. Tapi kalau mau penguapan, pastikan ada air. Kalau tidak ada air, yang terjadi pembakaran. Nah, air itu diibaratkan oleh Nabi seperti mana Al-Quran. Makanya Nabi ketika berdoa, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujan yang menyirami hati. Kalau hujan menyirami, panas kemudian terbit, yang terjadi cuma penguapan. Maka berlakulah penguapan dan terjadilah juga kondensasi, ke adanya evaporasi ke dan lain sebagainya. Baru turun hujan. Makanya orang kalau sabar sudah menguap, kekuatannya ada pada tangisan. Orang kuat itu bukan orang yang tak menangis. Yakub itu kuat karena dia menangis. Makanya perempuan kalau ingin merilis kekuatan, menangislah. Tapi menangis itu sambil mengatakan, innama ashku basi wa khuzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya menyandarkan kesedihanku kepada Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan hambanya yang terzalimi. Karena itu Allah sentiasa bersama orang yang dizalimi. Oleh itu, doa orang yang terzalimi itu makbul. Makanya jangan sesekali menzalimi orang.
Karena orang yang dizalimi itu bersama Allah, ketika dia menangis dan dia mengadukan tangisannya kepada Allah, habis kita. Maka berhati-hatilah, jangan sampai engkau membuka mulut orang-orang yang terzalimi untuk mendoakan buruk kepadamu karena tingkah lakumu, karena perbuatanmu. Hati-hati, jangan bertindak sesuatu yang membuat orang itu menangis. Bila orang menangis itu mengadu kepada Allah, dia buka mulut dan dia doa kepada Allah, habis kita. Nah, itu antara pelajaran pagi tadi yang saya buat, dengan tidak membeli yang tadi itu, ayen yang itu, tapi teringin beli juga, teringin, tapi saya tahan dulu. Satu ketika memang akan beli juga lah, satu ketika, tapi untuk sementara ini saya hold dulu. Saya hold, saya masih perlu lagi untuk belajar something, bahwa ketika Allah menguji kamu, bukan bermakna untuk menyakiti kamu, tapi untuk menjelaskan kepada kamu sampai tahap mana sebetulnya kamu itu berada. Ketika kita masih marah-marah, oh tahapnya kita masih terbakar, tahapnya kita masih belum ready menerima ujian daripada Allah. Tapi bila belum ready, kena bersedia juga untuk ready. Dengan cara apa? Belajar. Maka saya ingatkan, perempuan kalau tak belajar, dia hanya akan menggunakan perasaannya untuk membimbing kehidupannya. Bahaya itu. Berkawin kadang-kadang belum tentu suami mendidik kita. Nah, karena itu kita cari solusi untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita menuntut sama-sama tentang nama-nama Allah. Itu alhamdulillahnya, alhamdulillah. Oke. Kemudian ketika kita belajar Allah itu al-basit, yang al-khabit, yang begini, menggenggam. Bayangkan ketika yang digenggam, yang ditahan oleh Allah itu adalah manfaat, kebaikan untuk urusan duniawi ukhrawi kita. Apa yang akan kita rasa? Sedih, takut. Bayangkan misalnya ilmu itu ditahan oleh Allah. Bayangkan misalnya petunjuk itu ditahan oleh Allah. Bayangkan misalnya rizki yang berbentuk zahir ditahan oleh Allah. Apa yang boleh kita buat? Iya, maksudnya ialah time Allah tahan segala sesuatu yang boleh membuat kita dapat manfaat, itu ditahan oleh Allah. Apa jadi? Yang jadi adalah kita akan terdedah pada bahaya karena manfaat ditahan. Bila manfaat itu ditahan, lawan manfaat itu adalah mudarat, bahaya yang akan meliputi kita. Bila kita dihadapkan pada bahaya, apa yang kita rasa? Takut, kan? So, tidakkah kita takut ketika Allah itu berkuasa untuk menahan kebaikan daripada kita, untuk menahan manfaat tersalurkan ke kita? Tidakkah kita takut? Tiba-tiba misalnya Allah tahan mata kita tak boleh melihat, Allah tahan hati kita tak boleh fikir, Allah tahan kaki kita tak boleh gerak, Allah tahan manfaat atau tenilah dalam diri kita. Tidak takut ke kita? Takut. Okey, saya nak follow up rasa takut ini. Bila sudah takut, jangan cuma takut. Itu yang saya buat satu pengisian sedikit lah dekat balik pulau malam semalam pagi ya, pagi semalam. Saya takut sebab saya ada dekat hotel, dan hotel itu dibangun dengan view laut, kan? Boleh je berlaku tsunami bagi orang dekat laut. Yang dekat bawah gunung, konon rancak tanam-tanaman subur, lemah gemulai gerakan pokok-pokok yang ada di bawah gunung itu dengan tanah vulkanonya subur, kan ada panasnya, subur.
Tapi mereka adakah rasa aman ketika gunung itu boleh mengalami erupsi dan meletup? Tak aman. Yang dekat bawah lembah, dengan keindahan danaunya, dengan sawah padinya yang sedia menampung air dari perbukitan, air sungainya. Kan sungai itu kan dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Yang di bawah kerendahan tuh tengok aliran sungai yang bening, ada bebatuannya. Seronok kan? Tapi adakah menjamin berlakunya erosi, keruntuhan? Ada tanah runtuh. Kalau durian runtuh oke lah, senang kita makan. So, erupsi, erosi, kemudian tsunami, itu kan fenomena yang tidak pandang bulu siapapun orang di situ. Betul kan? Timbul rasa takut. Rasa takut. Alam ini kita jaga sekalipun, kalau kita bermaksiat, tetap Allah menurunkan hujan juga. Banjir berlakulah pada zamannya Nabi Nuh. Adakah zamannya Nabi Nuh itu mereka sudah menghancurkan hutan? Tidak. Sekarang kita complete, two in one. Yang jaga alam data pandai, bukan jaga alam, yang dibagi authority untuk jaga alam data pandai, yang dijaga alamnya manusianya ini pun tidak pandai. Manusia atas nama rakyat bermaksiat, penguasa atas nama pemimpin juga zalim. Jadi dapat dua-dua sekali. Teguran komplit untuk rakyat bermaksiat dan untuk penguasa yang zalim. Kan kita kalau terlalu mengatakan begini, isu gempa, bencana, apa semuanya ini adalah berkaitan tentang tata letak kota, tentang masalah sistem ekologi yang tidak terkawal dan sebagainya. Kita refleks balik zaman Nabi Nuh, kan masih terkawal tuh. Tapi kenapa berlaku banjir? Banjirnya internasional tuh. Oke? Jadi kita akhirnya melihat dua sisi. Makanya ustazah kalau mengajar, lihat dua sisi itu. Kalau time menyorot para penguasa, ya penguasa kena lah kan. Kalau time menyorot rakyatnya, rakyat juga kena juga lah kan. Jadi dua-dua itu terjadi serentak zaman ini. Ya, zaman ini. Jadi kita kena adil dalam melihat. Tapi kadang-kadang ada sisi sesetengah ini yang tak diterima ketika hanya menyampaikan melihat ini karena rakyat sudah banyak bermaksiat, itu je. Tadi kita kena adil dalam melihat dua-dua perkara itu. Kita kena adil. Jadi ketika timbul rasa takut, kita kena follow up rasa takut itu dengan cara apa? Menahan nafsu kita supaya tidak bermaksiat. Oke, time itu saya mengisi dekat balik pulau itu, saya bukan sebagai penguasa, saya bukan sebagai pemimpin dunia atau pemimpin rakyat, saya hanya sebagai rakyat. Jadi saya refleksi pada diri saya tak nak bermaksiat. Saya takut nanti Tuhan berbicara melalui alam, yaitu tsunami yang akan menghempaskan diri saya. Saya takut. So saya berusaha mengawal diri untuk tidak bermaksiat kepada Tuhan ketika saya berada di tepi pantai. Takut juga tuh. Bukan saya lihat, Penang, tata letak kotanya elok, terjamin aturannya, sistemnya begini, semua pasaknya di ini. Bukan isu itu isu pemimpin yang mengaturkan tata letak kota. Tapi saya sebagai masyarakat ketika itu di situ, saya takut. Ketika takut itu saya berusaha menjaga bagaimana, walaupun saya dekat pantai, saya berusaha untuk menjejakkan kaki saya main-main dengan anak saya, dengan bebatuan, dengan ini, melihat pola laut. Ketika time pagi lepas subuh saya datang itu, dia parasnya dekat mana. Ketika saya sudah siang gitu, sampai mana. So berlaku pasang surut di situ kan. So saya berusaha untuk belajar di situ. Saya tak nak bermaksiat situ. Walaupun di samping saya kemah-kemah, tenda-tenda dibuat dengan pakaian mereka yang seperti itu, dengan minuman yang mereka minum seperti itu kan. Saya melihat benda itu, tapi saya melihat kepada diri saya tak nak bermaksiat di situ. Oke?
Oke, baik. Jadi follow up-nya ketika timbul rasa takut, Allah qabat manfaat itu, maka tahanlah diri supaya tidak bermaksiat. Jadi qabat di sini timbul rasa takut, maka follow up rasa takut itu adalah kita mengqabat jiwa kita, kita menggenggam jiwa kita, jangan sampai meluahkan kemaksiatan. Itu poinnya. Maka dalam Quran disebut wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang sudah kenal Tuhannya lalu dia takut dengan kekuasaan Tuhannya, boleh buat apa je Tuhan itu kan? Tuhan tak boleh diatur kan? Dia yang atur kita. Boleh buat apa saja kan dekat situ. Wa nahan nafsa 'anil hawa, maka timbul rasa takut. Rasa takut itu yang mendorong orang yang kenal Tuhan ini untuk menahan nafsunya daripada ikutkan hawanya. Jadi kalau takut itu kita kena follow up dengan menahan nafsu kita tak buat maksiat. Tetapi kalau misalnya Allah itu basit, meluaskan, melapangkan, yang tadi menyempitkan, karena tengok kita takut, karena tengok kita itu akhirnya taat, karena Allah tengok akhirnya kita itu tahan maksiat, so Allah akhirnya bertindak. Yang kali kedua, melapangkan sesuatu yang dikabat tadi itu, karena membuat kita refleksi dan akhirnya kita menahan maksiat, so Allah basit. Bila Allah basit di situ, ya kita timbul harapan semoga Allah membasitkan manfaat yang tadinya tadi mata tak nampak dinampakkan oleh Allah, kaki tak boleh gerak digerakkan oleh Allah, semua yang bermanfaat dibasit oleh Allah, dibasit oleh Allah. Dan ketika kita tahu Allah itu membasit manfaat kepada kita, kita muncul harapan, ya Allah, aku nak Engkau membasitkan kepada kami manfaat. Timbul harapan. Bila timbul harapan, jangan cuma timbul harapan tapi tidak ada aksinya langsung. Bila sudah timbul harapan, itu kita kena follow up dengan melakukan apa? Ketaatan. Tadi takut, kita akan tahan maksiat. Yang kedua, kita harap, maka kita akan buat taat. Jadi maksiat itu kita tahan karena kita takut. Lalu taat itu kita lakukan karena kita harap. Seorang berharap itu bukan orang duduk diam. Orang yang melakukan ketaatan kehadapan. Orang yang takut itu bukan dia depresi, lalu dia tak boleh move on, tapi dia menahan diri tak buat maksiat. Ketika maksiat tertahan dan ketika taat terluahkan, itu perwujudan takut dan harap karena kenal Tuhan Al-Qabid Al-Basit. Oke, boleh di sini? Boleh. Jadi Ustazah, kalau setiap saya timbul rasa takut, tahan nafsu, jangan buat maksiat. Kalau saya timbul rasa harap, luahkan nafsu untuk berbuat taat. Kuncinya apa? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena pada setiap nama yang kita kenal, kita boleh apply dalam kehidupan. Oke? Jadi itu yang takut dan harap wujud ketika kita berinteraksi dengan nama Allah. Contohnya adalah Al-Qabid Al-Basit. Oke. Kemudian kita masuk pada perbincangan seterusnya, berakhlak dengan sifat Al-Qabid, ya. Berakhlak dengan di sini tidak ada di sini qabidnya kemudian kan, dia awalkan, ya. Berakhlak dengan sifat melapangkan, yaitu sifat Al-Basit. Ingat kan Ustaz Abdul Basit kan? Tidak ada Abdul Qabid kan? Jadi kalau ingat Ustaz Abdul Basit itu maksudnya Ustaz yang sentiasa membasitkan ilmunya seluas mana dia boleh basitkan, dia basitkan lah begitu. Oke. Tidak ada Ustaz Abdul Qabid, yang ada Abdul Basit. Karena Qabid itu permulaan untuk akhirnya Tuhan itu dikenali dengan basitnya gitu. Ya biasalah kalau kita ada kesusahan, nanti di ujungnya ada kesenangan. Ada kesukaran, ujungnya ada kemudahan. Ya begitu. Ada
bukan kemudahan ya, ada kemudaan, nanti ada ketuaan gitu. Mesti itu. Ada muda, ada tua. Kalau ada tua tak jadi muda, Allah tak nak kita penat lagi. Tidak ada lepas tua jadi muda, lalu tua muda. Tak, Allah cukup bagi kita masa 1.5 jam saja untuk dimasukkan ke surga nanti. Dah cukup dah. Penat kan Kak Siti? Kita ni karena mungkin sehat kot, jadi macam tak penat dalam hidup. Orang sakit itu mengalami satu hari itu, dia boleh melalui satu hari itu ibarat 100 tahun tau. Karena dia hidup dalam kesakitan. Ya karena kalian masih sehat, masih okey, dah tua nampak, nak muda lagi lah. Saya kalau ditanya anak saya, Umi kalau ada waktu yang bergulir lagi, mau tak Umi ku saya muda? Tak nak. Kalau mau saya ingin husnul khotimah saja. Dah tua, dah selesai, dah meninggal husnul khotimah. Saya tak nak muda lagi. Saya tak nak. Sebab dah cukup dah. Allah dah atur, dah bijaksana. Maka tidak ada istilah, kalau dalam ilmu kita cukup dah ada akhirat gitu. Kalau orang selain agama kita, contoh agama Buddhis ya, ada reinkarnasi ya. Itu kan maksudnya tidak puas, kenapa dulu aku bodoh sangat gitu kan. So dia berpikir nak mengulang kehidupan dengan cara yang kontras gitu. Yang dulu tuh ditipu-tipu mau je, nanti kalau hidup lagi aku tak nak ditipu gitu. Itu kan agama lain ya. Kalau kita dari awal lahir owek itu dalam Quran dah dibimbing. Wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah. Wahai ibu, anak yang kau lahirkan itu anak yang jahil tahu. Kamu kena didik di awal usianya itu 2 tahun pertama, pandaikan dia. Wahai ayah, lepas itu kamu sambung tali perjuangan ibunya itu, kamu didik ketika usia 3 tahun ke atas itu, supaya tak menyesal, supaya tidak berlaku reinkarnasi. Yang berlaku adalah penghisapan di akhirat nanti. Itu bezanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Surah An-Nahl ayat 78 itu. Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa benda. Tetapi Allah memberikan 3 laluan ilmu, as-sam'a wal absar wal afidah, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Supaya apa? Ibu fokus mendidik kamu di 2 tahun usia pertama kamu. Ayah fokus mendidik kamu selepas ibu kamu. Sampai kamu dimatangkan oleh ayah kamu, disitulah ayah yang akan mengambil buah daripada kematangan itu. Dan ibu juga akan turut serta mengambil buah daripada kematangan kamu itu. Itu kan dah jelas ya, tidak ada reinkarnasi. Okey, itu agama kita lah ya, tak ada reinkarnasi. Agama kita ada penghisapan di akhirat nanti. Okey, jadi berakhlak dengan sifat melapangkan. Bagaimana Ustazah kalau Allah itu kita faham sifatnya itu melapangkan manfaat untuk hamba-hambanya? Apa yang boleh kita lakukan? Ya sama, terus sifat Allah dan buat apa yang Allah buat, semampu kita buat, karena kita cuma manusia ya, semampu kita. Kita mengkhabat sesuatu ada ukuran. Kalau Allah tidak ada, maksudnya Allah itu bighairi hisab, dia boleh memberi tanpa hisab. Tapi karena kita ada aturan. Contoh misalnya kita nak berinfak, itu ada aturan dalam surah Al-Furqan tentang sifat ibadur rahman itu. Bila dia berinfak, dia tidak boros sangat, lepas itu dia juga tidak bakhil sangat, tetapi wa kana baina dzalika qawama, dia dekat tengah-tengah, tidak terlalu banyak sangat, tidak terlalu sedikit sangat, tetapi di tengah-tengah. Itu yang dikatakan oleh Al-Mutarrif bahwa al-hasanah baina sayyi'atain, bahwa kebaikan itu duduk di pertengahan antara 2 keburukan. Kebaikan itu di pertengahan antara 2 keburukan. Bila ada orang nak berinfak sangat berkira sangat, itu kan buruk. Bila ada orang berinfak yang tak berkira sangat, itu kan juga tak bagus. Maka ada berinfak itu di pertengahan, itulah yang bagus. Yang maksudnya
Yang berkira sangat dinaikkan, jangan berkira berlebihan. Yang tak berkira sangat dikurangkan sikit. Jadi tengah-tengah itu. Dan itu Nabi terapkan. Ketika misalnya ada orang sholat malam, dia kuat sangat suaranya. Coba dikurangkan sikit suaranya. Ada yang lembek sangat, coba dinaikkan sikit. Dan ini juga yang terjadi pada Abu Bakar dan Umar. Yang Abu Bakar itu rendah sangat, khafid sangat dia punya suara. Kalau Umar rafi' sangat dia punya suara. So apa kata Nabi? Umar, kamu turunkan suara kamu sikit. Abu Bakar, kamu naikkan suara kamu sikit. Jadi tidak ada yang dikurangkan. Jadi di pertengahan itu. Maka kita ketika nak mencontoh Allah Al-Qabid, ya ikut aturan Allah dalam Al-Quran. Itu macam mana? Ya, Al-Qabid maksudnya begini, kita kalau nak dekat dengan Allah, pastikan kita itu mengikuti perbuatan Allah. Dan itu juga cara yang saya tempuh dalam berdakwah. Dakwah saya untuk kategori ibu saya tidak sama dengan orang lain gitu kan. Saya mengerti berkali-kali cara dakwah saya tempuh itu tidak mempan. Baru saya coba trace sifat ibu saya yang dia paling suka dan itu baik di sisi Tuhan. Saya contoh. Udah saya contoh itu, dia kata, kau dah sama dengan aku. Kau dah sama dengan aku gitu maksudnya. Maksudnya kamu dah trace sifat aku yang aku suka. Baru ketika saya masukkan dakwah itu senang. Dulu susah payah tuh. Sampai dulu yang Datin Sri buat kajian yang saya ambil sedikit untuk saya masukkan pada mak saya tentang kita tu emosi kita diciptakan oleh kesihatan kita luar diciptakan oleh emosi kita. Bahwa kita beremosi itu sel kita masuk ya dalam sel darah kita begini. Saya jelaskan. Kau nak sindir aku sindir aku. Ma, hari ini saya belajar tahu sebetulnya penyakit begini-begini itu semuanya karena emosi kita. Kena sindir aku Tanya orang lain kata, iya kamu nak nukil, kau nak kenalkan aku kan? Tak boleh. Jadi saya minta doa sama Allah. Kalau saya buat tulisan tu lama, tak masuk juga. Bila belajar Asmaul Husna tu saya tahu caranya macam mana. Saya kena cari tahu dia punya kesukaan tapi baik di sisi orang lain pun suka dia karena itu. Saya masuk ke celah itu. Bila masuk baru dia, oh sama kamu dan aku. Nak menciptakan metode itu, kena mempelajari orang itu, bukan suka-suka random je kan. Orang semua tak sama kan. Pendekatan saya misalnya untuk husband saya pun tak sama. Jadi orang lain macam, saya kenapa begini? Aku nak mendekati suami aku dengan cara bagaimana saya diterima oleh suami saya, tapi benda itu tidak dilarang oleh syariat. Tapi mungkin tidak applicable untuk sisi orang lain. Tapi untuk syariat kan berbagai ya. Dia tengok watak orang berbeza-beza kan. Makanya Nabi itu perasan tak? Kalau dia bagi nasihat ke orang tidak pernah sama. Karena Nabi baca karakter orang berbeza-beza. So ini boleh masuki unsur begini, ini begini, ini begini. Umar masuk surga, Abu Bakar masuk surga. Cara Abu Bakar lain kan dengan cara Umar kan. Tapi Nabi tidak mencela dua-duanya. Oke? Jadi itu juga akhirnya saya masuk dalam celah suami saya, karakter orang Bukit Tinggi dengan sifatnya begini-begini, bagaimana saya boleh masuk? Supaya nanti dia juga teramat sayang kepada saya. Jadi sayang. Bila dia sayang itu, saya masukkan benda pun dia tak menolak benda itu. Nah, begitu. Oke. Jadi Nabi pun berbeza-beza. Cara kita pun berbeza-beza. Jadi ketika belajar nama Allah itu, kalau kita ingin disayang Allah dan diterima oleh Allah, kita tengok apakah yang paling dicintai oleh Allah. Saya tanya, sesuatu apakah yang paling dicintai oleh Allah? Saya tanya. Yang paling dicintai oleh Allah yang nama-namanya sendiri. Allah itu sangat mencintai nama-namanya. Sampai Allah kata walillahil asmaul husna fad'uhu biha itu. Allah itu sangat trust dengan nama-namanya sendiri. Al-Mu'min dengan namanya sendiri. Allah itu sangat mencintai nama-namanya. Karena itu ketika Allah melakukan sesuatu perbuatan dan akhirnya mencipta satu nama misalnya,
Itu Allah sangat mencintai perbuatannya. Sampai Allah itu karena cinta, dia memuji perbuatannya sendiri. Alhamdulillah, karena dia itu Rabbil Alamin. Dia puji, maknanya dia cinta. So misalnya Allah itu mencintai sifatnya as-sabir, as-sabur. So maknanya Allah itu cinta dengan kesabaran dirinya. So kalau kita misalnya berusaha untuk bersabar karena Allah itu as-sabur, pastinya Allah akan mencintai kita karena kita menepati nama dan sifat yang dia cintai. So Allah itu paling cinta dengan nama dan sifatnya. Contoh dalam kehidupan tentang gelaran. Tentang gelaran contoh. Kan seorang bila dipanggil dengan gelaran itu kan Dia sangat suka dengan gelaran itu. Contoh suami saya diberi gelaran apa? Sultan Darmawan. Dia suka itu. Dibagi itu karena ayahnya selalu memperhatikan keadaan anak dia macam mana. Kalau anaknya itu suka memberi, menjaga amanah, ketika menikah, ayah akan bagi gelaran itu. Jadi orang-orang tak panggil nama suami saya, tapi bagi nama gelaran. Oke, saya tanya, kenapa Hamka menjadi? Karena dia dibagi gelaran alim oleh datuk mama nenek dia di ketika itu di usia mudanya digelar dan dibagi upacara. Itu beban, itu maksudnya gelar kesukaan dan itu menjadi tanggung jawab dia. Oke, misalnya ayah mertua saya tengok adik ustaz, dia tak sama dengan ustaz misalnya, tapi dipelajari, maka gelarannya akan dibagi mengikut apa yang dia punya sifat. Dibagi begitu. Oke. Kalau ayahnya ustaz itu dibagi gelaran, ya, namanya Sultan Panduko. Panduko itu penduka, sebab dia mudah berduka, maka dibagi Sultan Panduko. Tapi gelaran kelelakiannya dibagi nama Sebar, karena suka menyebar, suka kemana-mana dari kecil. Dia sudah merantau ke kepulauan Indonesia, ke Aceh sudah, ke NTT Nusa Tenggara Timur sudah, ke atasnya lagi itu ke Ternate sudah, kemana-mana dia sudah menyebar begitu, maka disebut sebagai Sebar. Gelaran dia Sebar. Jadi kan suka dengan begitu, tetapi kita tak boleh tahu memberikan gelaran suka-suka. Misalnya Rahma, karena dia rahmat dan suka membagi rahmat, maka digelar sebagai Rahman. Tak boleh. Kita hanya menggunakan secebis daripada gelaran yang kita melayukan itu dah sedikit bolehlah gitu. Misalnya Rahma, penyayang gitu. Dan istilah begitu sajalah, tak payah Rahman dipenuhi dengan sifat ini, nanti jadi menyandang nama. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bakhil dengan namanya. Ketika memberi nama dirinya Al-Mu'min, dia juga bagi gelaran hamba-hambanya yang beriman itu Al-Mu'min juga. Cukuplah bagi kita Al-Mu'min, Al-Muslim, Al-Muhsin, Al-Mukhlas. Itu gelaran kita nak kita cari. Kalau kita menjadi seorang mukmin, maknanya sifat kita akan mengamankan orang lain. Kalau kita sebagai muslim, sifat kita akan menyelamatkan orang lain. Kalau kita muhsin, sifat kita akan menabur ihsan pada orang lain. Kalau mukhlas, sifat kita akan menyembunyikan kebaikan tanpa orang lain tahu pun tak kisah, gitu kan? Tak cukup itu tujuan kita lah. Kita jangan terlalu nak mengambil gelaran daripada nama-nama Allah begitu kan. Ada sekarang belajar Asmaul Husna, nanti dibagi nama sifatnya. Saya bagi sijil dengan gelaran Al-Wadud, dengan gelaran Ar-Rahman, dengan gelaran As-Sabur. Iya, ada itu. So kita tak nak bagi macam itulah. Kita nak terapkan nama Allah, kita nak mendekat kepada Allah melalui praktis nama-nama tersebut. Itu yang kita nak. Jika Allah itu Al-Qabid, lalu kita juga bertindak untuk menyebarkan kebaikan dan manfaat pada orang lain, maknanya kita sudah terus nama Allah Al-Qabid, dan akhirnya kita dekat dengan Allah lantaran kita mencontoh. Contoh saja misalnya ya Sazah tahu sifat saya apa,
dan saya trust dengan sifat saya itu, dan dia mengikuti sifat saya itu, so saya dekat dengan dia. Saya suka lah Ustazah buat begini, so saya buat begini juga kat orang lain. Terima kasih Ustazah. Kalau kita alhamdulillah, ya Allah engkau buat ini kat saya belajar daripada sesuatu ini untuk saya buat kepada orang lain. Terima kasih ya Allah, dah buka hatiku untuk buat benda macam ini. Aku gembira, aku bahagia ketika buat begini. So, itu namanya kan sudah dekat. Betul tak? Dan cara ini boleh kita terapkan pada manusia. Jadi kalau saya misalnya mendekat kepada satu individu yang tegas gitu, oke, tegas kan tak dilarang ya. Sebelumnya itu saya tidak terlalu tegas sangat, tapi saya nak berdakwah, so saya akan masuk dalam sisi ketegasan dia itu. So akhirnya dia bilang, kita sama ya, gitu. Nah, akhirnya saya boleh masuk. Tetapi ketika saya ke orang lain yang dia fleksibel, saya tak boleh masuk dalam ketegasan yang radikal gitu. So saya akan ditolak dia. So saya melihat flexibility dia itu bukan bercanggah dengan Quran pun. So saya boleh masuk dalam sisi itu. Bukan kita nak jadi tak punya identiti, bukan, tapi untuk masuk dalam kategori dakwah. Karena itu Nabi juga tetap punya identiti. Setiap orang datang tidak sama jawabannya, ya kan? Begitu. Oke. Hatta nih dengan hewan ternak, dengan anjing, walaupun jilatannya itu menatijahkan najis, tetap memberi minum, itu adalah bahagian daripada qabid. Ad-dawab, ya, ad-dawab itu yang berjalan dekat permukaan, termasuk siput itu pun, ya, termasuk dabah tunggangan, apa saja yang hewan yang bergerak di atas bumi itu dabah. Kemudian yang ternak, yang orang ternak, itu lagi lah kita nak bagi, maka diutamakan anjing. Kenapa anjing itu dibagi juga? Anjing itu dalam keanjingannya itu, ya, itu memiliki sifat yang positif untuk kita ambil, ada sifat negatif yang untuk kita tinggal. Oke? Jadi itu tamthilan daripada Allah untuk kita belajar tentang benda baik, benda buruk ada pada anjing. Semua benda itu ada baik, ada sisi baik, ada sisi buruknya yang kita perlu belajar. Jangan kan itu, kita pun ada dua benda kan, kadang baik ke orang dan jahat juga ke orang gitu, ada dua sisi. Kayak anjing, kalau kita tengok dalam Quran, dikasih tak dikasih itu yalhas, tetap kuk, menyala. Dikasih tak dikasih itu tetap dia menjulurkan lidah. Dan sifat anjing itu dia tunduk ke bawah dan lidahnya dijulurkan, itu sifat duniawi betul. Anjing tidak tak tengok ke atas, sifatnya dia tidak meninggi ke atas, maksudnya orientasi itu dunia semata-mata. Maka dia digelar dengan anjing lidah menjulur ke bawah, dah makan ke tak makan dia menjulur je ke bawah. Coba tengoklah anjing itu biasa dengan juluran lidahnya itu, kan? Menyalaknya juga iya. Tetapi dalam satu sisi, dalam Al-Quran, anjing itu adalah hewan yang dia memiliki kecerdasan intuisi kecerdasannya sangat tinggi, yang apabila diajarkan, dia boleh trace sesuatu itu dengan sangat peka, sensitif. Makanya ada istilahnya pemburuan. Anjing salah satu hewan yang dapat dididik untuk dijadikan hewan yang boleh memburu. Oke? Dan anjing itu juga ingat ya, anjing itu bukan berlawanan dengan kucing. Ya? Anjing dan kucing tak ada. Kalau kucing dengan tikus, ya, kamu ini macam kucing dan tikus ya, berkejar-kejaran gitu. Maksudnya tikus dikejar oleh kucing, kucing yang akan memburu tikus. Tapi tidak ada cerita di dunia ini anjing memburu kucing untuk dimakan, tidak ada kan? Maka ungkapan kita itu salah. Kau ini macam anjing dan kucing, tak ada. Anjing dan kucing itu elok-elok, karena hampir spesies, hampir-hampir, ya kan? Kalau orang putih dia membela anjing, kalau orang Islam saat ini banyak juga yang membela kucing. Maksudnya dia hampir satu spesies lah, tapi tidak bergaduh.
Oke, yang ada adalah anjing itu akan bergaduh dengan BABI, babi. Maka kalau pasangan anjing itu dengan babi, kok ini macam anjing dan babi je. Nah, itu. Karena itu di Sumatera Barat, kawasan Ustadz itu, dia banyak sangat orang merawat, membela anjing, karena kebun-kebun mereka itu banyak diganggu oleh babi-babi hutan. Jadi baru tanam dicongkel, udah mau menuai dimakan babi. Jadi mereka memburu, dijadikan sebagai hewan pemburu babi. Dan dokter yang laris manis adalah dokter anjing di sana. Karena anjing itu kalau sakit akan dibawa ke dokter untuk dirawat, karena dia sebagai pemburu babi. Dan mereka akan buat tuh setiap ujung minggu. Jadi ada konvoi, karavan yang di situ memang anjing semuanya. Kita orang Muslim paham, itu bukan untuk dibela, untuk jadikan pet, bukan. Tetapi untuk penjaga ladang, bukan sawah, ya, kebun. Karena mereka hidupnya bercocok tanam. Kata para imam, anjing digunakan untuk menjaga rumah daripada pencuri. Kalau ada misalnya singa, itu boleh dijadikan sebagai penjaga. Orang dulu udah gunakan singa sebagai penjaga. Tapi singa dengan anjing tidak sama. Pada anjing ada unsur kejinakan. Ketika dia diajar, tu'allim, diajar oleh pemiliknya. Makanya ada anjing yang jinak. Dulu masa kecil saya seminggu sekali tengok dekat TV jiran yang jauh daripada langkahan kaki lah, itu saya tengok filem namanya Rin Tin Tin. Tahu ya? Tetapi kan tidak ada orang mengajarkan tentang pendidikan itu ya. Taunya cuma wow hebat Rin Tin Tin gitu kan. Tidak diajar lebih tentang ini. Terus pas itu kuda. Nah, kuda pun kita suka tengok film kuda, misalnya cowboy dipanggil sweet, datang kudanya gitu kan. Tapi itu kan simbolik dengan nafsu. Kuda itu dalam Quran itu. Iya. Itu wal adiyati dhabaha fal muriyati qadaha fal mughirati subha fa asarna bihi naqan fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanut. Nafsu manusia itu kedekut sangat. Tetapi dia tak didik tahu jiwa yang kedekut itu. Sementara kuda itu boleh dididik. Kenapa nafsu tak boleh dididik? Makanya dalam buku saya Risalah Qalbu di hujung itu saya sebut tentang tazkiyatun nafas. Di situ antaranya adalah saya buatkan salinan ya tentang pandangan seorang ulama hebat, bagaimana mereka mendidik nafsu itu seperti mana pemilik kuda mendidik kudanya yang liar sehingga menjadi jinak. Nah, itu semua sampel semuanya itu. Jadi ada baiknya pada anjing itu, ada juga nilai buruknya. Tapi kita dihadirkan oleh Allah fenomena alam itu untuk mendidik kita, bukan untuk mencela. Maka ketika ada bangkai anjing, kemudian para sahabat Al-Hawariyin lalu bersama Nabi Isa, semua sahabat Hawariyin itu menutup hidungnya dan mencela anjing itu. Ih, betapa busuknya bangkai anjing. Tapi apa kata Nabi Isa? Kau hanya tengok bangkai, tidakkah engkau melihat pada putihnya gigi anjing? Katakan, wow, putihnya gigi anjing. Manusia kan tengok kan bangkainya, tetapi Nabi Isa melihat itu giginya yang putih. So Nabi Isa itu melihat sisi-sisi bagus pada setiap ciptaan Allah. Dia tak nak tengok sisi buruknya sehingga kita tak belajar kebaikan pada sesuatu itu. Misalnya saya berinteraksi dengan siapa saja, saya tutup sisi buruknya, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi saya akan cari mana sisi kebaikannya untuk saya contoh dalam kehidupan saya. Itu konsep berinteraksi. Kan kita sudah terbalik. Makanya akhir zaman banyak orang buruk. Sebab apa? Bila berinteraksi itu kita nak cari, kita curious, kita nak cari tahu mana sisi buruknya untuk kita sebarkan. Bertentangan dengan Al-Qabid. Yang kita sebarkan itu adalah keburukannya. Yang kebaikannya kita tutup. Maka Nabi bersabda, jika kamu nak mencari tempat tinggal, carilah jiran yang baik. Wahai Rasulullah, apakah ciri jiran yang baik?
Jika tengok perbuatan baik kamu, dia sebarkan. Jika tengok perbuatan buruk kamu, dia tutup. Jadi qabd dengan keburukan dan basit dengan kebaikan. Nah, bila kita tengok keburukan orang, kita qabd. Jangan kita sebarkan sebetulnya. Tapi kita diberi fasiliti sekarang ini untuk menyebarkan keburukan dekat media sosial. Tangan kita itu smart betul nak gerak itu. Bahkan tak payah tengok pun boleh gini-gini juga. Hanya nak qabd kebaikan dari orang lain dan basit keburukan orang lain. Kan? Makanya Nabi itu ajar begitu. Nah, kita kan sudah silap memilih tempat tinggal kadang-kadang. Yang penting tempatnya nyaman untuk aku tak kisah dengan jiran aku. Yang akan sholatkan kita itu jiran kita. Bahkan yang mandikan kita kalau meninggal dengan fasiliti rumah yang sekarang tak boleh macam rumah kampung yang boleh mandikan dekat rumah, kena ke surau. Jiran juga yang akan datang ke surau itu. Makanya kadang-kadang bunda kata, Ustazah, alhamdulillah kejiranan kami baik. Baik secara fitrah bunda. Kalau dibaikkan secara wahyu, sambung fitrah dengan wahyu, jadi contoh teladan lah kan. Saya rasa pun kejiranan di sini tidak luas juga kan, rumah dihitung boleh kan dengan jari kan. Nah, itu boleh jadi jiran misali. Kejiranan yang ada percontohan untuk jiran, maksudnya untuk taman-taman yang lain gitu. Kadang-kadang kita tak menyerlahkan apa yang kita mampu bagi contoh ke orang lain. Coba kalau semua ini di-handle dalam kejiranan bihe selfie saja, itu boleh menjadi sampel untuk jiran-jiran, untuk taman-taman rumah lain. Oh begini rupanya kalau jiran sesama sudah baik, belajar begini. So tidak ada benda buruk itu terkeluarkan daripada kejiranan itu. Yang ada benda baik aja yang keluar daripada kejiranan itu. Kenapa? Benda baik diserlahkan, dibasit, benda buruk digenggam, ditutup, di qabd. Nah, begitu. Oke. Jadi hewan ternak layak dapat bentangan manfaat daripada kita. Kemudian hewan melata termasuklah juga anjing itu perlu mendapatkan. Karena itu saya bagi tahu juga kepada ayah saya, ibu saya, hidup ini bukan orientasi kita nak dapatkan pulangan dalam bentuk harta benda. Ayah dengan ibu yang sudah menanam tanaman itu, sudah seberapa banyak burung itu makan, seberapa banyak tikus-tikus itu makan, seberapa banyak hewan-hewan di situ tuh makan. Kita tak ada niat untuk sedekah pada mereka, tetapi Allah sendiri melihat kesusahan kita dalam menanam. Allah bagi tanpa kita minta. Allah bagi. Kita tahu tak tahu dimakan pun Allah bagi. Setiap apapun tanaman yang kamu makan, kamu tahu tak tahu jika ada makhluk yang memakannya, itu adalah sedekah bagi kamu. Maknanya petani itu kaya. Kalau kita kan tanam tanam pisang kan, bukan main kita nak bungkus balut itu. Kera lebih pandai daripada kita punya bungkusan, tahu. Masuk rumah saya semalam saya. Rumah semalam. Ya. Saya nak berdepan dengan dia, nak. Ya, kita katakan, ya Allah, ya Tuhanku, jika engkau nak bagi manfaat kepada aku, engkau pasti akan qabd daripada hewan-hewan itu. Tapi jika engkau nak bagi kepada hewan-hewan itu, engkau pasti akan basit benda ini dan aku tak dapat. Tetapi kita tetap dapat. Sebagai penanam, kita tak makan hasilnya pun kita dapat. Kita makan hasilnya pun kita dapat. Jadi selalunya Tuhan bagi 50-50. Maunya tak makan habis tahu, dan sisakan sedikit juga untuk kita. Iya. Jadi dulu sempat terfikir nak bungkus-bungkus begitu. Tapi justru kita bungkus itu semakin tahu dia. Jadi rezeki kita bukan karena bungkusan. Jadi rezeki kita karena kelapangan kita memandang Allah al-qabid al-basit. Jadi bukan karena aku jampi-jampi tanaman aku tahu biar monyet tak masuk. Tak payah jampi-jampi. Saya pernah beli pistol.
Tetapi kita beli pistol untuk tembak itu kalau dia mengganggu kediaman kita, dia masuk ke rumah kita. Sebab sekarang ini ketika hutan ditebang, dia ada jenis monyet, ada jenis beruk. Ada monyet yang berekor panjang, ada beruk yang berekor tumpul. Yang berekor tumpul itu yang berbahaya. Jadi kita sediakan pistol-pistolan air ataupun laser yang merah untuk mengamankan, karena saya pernah hampir diserang ketika saya sedang menjemur kain. Saya tak mengganggu dia, tapi dia sudah mengganggu kita karena habitat dia ada diganggu masyarakat oleh teman-teman rumah itu. Jadi dia ganggu. Saya tengah jemur, saya kata dalam hati saya, jika saya tak mengganggu, insya Allah saya tak diganggu. Tak tahunya ketika saya menjemur itu, saya macam ada perasaan gitu kan. Saya tengok dia macam pandang saya macam faham je dia begini tau. Lepas itu saya kata, ini pandangannya lain macam. Kalau lelaki itu macam bernafsu gitu ya, lain macam ini. Tak tahunya dia menyerang itu, melompat terus saya menjerit, langsung saya masuk pintu itu. Suami saya sudah ketakutan kan. Itu baru dia beli pistol tuh, senapan itu, karena untuk menjaga. Kalau nak masalah makanan tanaman tuh makanlah, tak kisah, tak kisah. Tapi kalau sudah mengganggu itu yang kita rasa takut. Tapi takutnya kita itu karena manusia sendiri yang tidak mengambil bahagian sepatutnya, ya. Tempat-tempat mereka sudah hilang, sampai ada yang makan kertas mereka itu. Makanya perasaan tak ada namanya pisang hutan. Pisang hutan itulah pisangnya monyet, dan tak sama dengan pisang yang kita tanam. Nah, makanya ketika tengok pisang kita besar-besar, seronok tuh monyet. Tak ada biji lagi. Oke. Jadi jangan lupa basit kita bukan untuk manusia sahaja, tapi basit kita juga untuk haiwan. Maksudnya kita tak berkira selagi dalam jawfnya ada kabid, ada hati bukan hati spiritual ya, ada liver, bukan kolbun, kibdun itu hati ya, hati bukan jantung, hati. Maka bagilah. Dalam ungkapan disebutkan di situ kan, hatta wafi kulli kabidin rudbatin ajrun. Dan setiap apa pemberian kita kepada makhluk yang ada hati, sesungguhnya itu adalah dianggap sebagai tindakan basit. Bagi ayam, kalau anak saya paling suka bagi burung merpati. Bagi dia merpati itu dapat dijinakkan, jinak merpati. Ya, dia suka tuh bagi merpati itu. Kalau ada bekas nasi, Umi jangan di ini ya, kasihkan adik. Kenapa? Saya nak tabur dekat belakang rumah itu, dan nanti akan datang semua merpati itu, dan dia akan menikmati merpati itu, sehingga dia bersahabat dengan merpati itu. Oke, berakhlak dengan sifat menyempitkan adalah tidak memberi kepada orang yang tidak berhak atas harta dan kekuasaan. Orang kalau tidak berhak diberikan harta, jangan bagi harta, nanti akan disalahgunakan. Oke, orang yang tak berhak untuk diberi kekuasaan, jangan bagi kekuasaan. Dia akan salah gunakan kekuasaannya itu untuk menzalimi. Jadi sekarang ini kebanyakan yang hidup itu bukan pemimpin yang beri teladan, tapi penguasa yang menguasai rakyat. Kan beza pemimpin dengan penguasa. Dalam Al-Quran itu waja'alna minhum a'immah. Allah jadikan di antara mereka sebagai pemimpin. Kalau pemimpin itu syaratnya, kualifikasinya adalah sabar dan yakin untuk memberi teladan. Tapi penguasa tidak. Jadi sekarang itu sebetulnya mereka pemimpin ke penguasa. Nah, kalau penguasa ya bahaya. Kita perlu pemimpin saat ini. Kalau pemimpin itu di puncak kedudukan di atas, maknanya rakyat itu berada di bawah. Segala sesuatu itu ditentukan dari atas. Untuk baiknya di bawah itu dari atas. Kita tengok fenomena saat ini, hancurnya orang masyarakat di bawah, peternakan, pertanian, rumah semua, itu kan dari atas. Ketika sudah berlaku pembalakan, maka apa yang terjadi apa?
Yang terjadi adalah erosi, yaitu tanah runtuh. Jadi atas yang akan menimpa ke bawah. Bila tengok air di atas sudah keruh, maka sungai di bawah yang tadinya bening akan jadi keruh. Jadi fenomena ini mengajar kepada kita dari atas turun ke bawah. Jadi kalau atasnya sudah rusak, bawakan rusak. Pemimpin, katanya memimpin, kalau udah rusak, maka yang dipimpin juga akan rusak. Jadi sesuatu itu dari atas. Makanya Tuhan kita menyatakan dirinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nak kata bahwa Tuhan kita yang mengatur kita, yang di atas itu Tuhan yang dipenuhi dengan pujian, begitu baik sifatnya, sehingga hambanya sudah sepatutnya baik. Tapi kenapa hambanya tak baik-baik? Karena tidak connect dengan Tuhannya. Kenapa kita tak baik? Tak ada connection dengan Tuhan kita. Dikasih nama-nama pun tak nak kenal. Dikasih duit, mau kenal. Siapa orang saat ini tak kenal angka? Tetapi nama Tuhan belum tentu mereka kenal. Dan sudah sepatutnya sultannya ulama, sultannya umara, pemimpin para ulama, pemimpinnya para pemimpin itu kenal nama-nama Allah. Nah, karena tak kenal itulah yang akan jadi susah. Demikian juga yang tidak berhak atas ilmu dan kebijaksanaan jangan dibagi. Akan terjemahan ya, jangan berikan hartamu kepada orang bodoh yang akan menghancurkannya. Seperti mana bayi kecil, jangan dibagi pisau, nanti dia tusukkan dirinya sendiri. Maka ada aturan pemerintahan saat ini, individu-individu dilarang memiliki senapan atau pistol. Coba ketika dibebaskan perdagangan ilegal senjata apa namanya? Senjata api. Yang terjadi pembunuhan, anak bunuh ibunya, ibu bunuh suaminya, suami bunuh anaknya, itu biasa. Bila marah, nah begitu aja, udah keluar. Maka kewenangan otoriti kerajaan membenarkan hanya untuk aparat keamanan yang dibenarkan untuk membawa pistol ke, senapan ke, senjata ke, untuk keamanan rakyat. Tapi kalau dibebaskan, misalnya gini, setiap wanita punya kuasa juga, bukan hanya lelaki. So mari kita sama-sama berikan senapan api untuk para wanita, biar lelaki tak macam-macam. Itu penyalahgunaan kekuasaan. Tak boleh perempuan dibagi senjata api itu. Emosi yang membimbing dia sikit-sikit dardor saja. Sudahlah rakyat saat ini tak mau punya anak, perempuan dibagi senjata api lagi, mati semua keturunan itu. Sikit marah karena lawan ibu, ampun bu, nah, sekali sudah emosi dor. Kan ada itu kisah-kisah di luar negara itu, anak tidak menepati kehendak ayah dia marah, dia keluar senjata tembak anak dia. Dari mana senjata itu? Pembelian secara ilegal, diberikan hak kepada siapa saja menjual senjata api. Ini yang jadinya berlaku kerusakan itu. So, jangan berikan sesuatu apapun walaupun baik misalnya bagi orang yang tidak berhak dan tak layak. Karena kebaikan diberikan kepada orang yang tak layak, dia akan berubah jadi kejahatan. Contoh tadi senapan, pistol, itu benda baik sebetulnya. Kalau diberikan kepada aparat keamanan, dia jadi baik untuk kontrol negara. Tapi dibagi ke perempuan, tadi itu jadi huru-hara rumah tangganya. Benda itu tetap baik. Pisau dekat dapur selamanya baik. Tetapi kalau suami sudah marah masuk ke dapur ambil pisau, jadi apa? Nah, jadi benda-benda ini jangan bagi otoriti kepada yang tidak berhak. Contoh misalnya harta rakyat, harta negara, diberikan kepada sesetengah penguasa dan tak pandai mengaturkannya. Bini penguasa itu senang je. Aku nak shopping, habis dikasih bini dia. So rakyatnya kelaparan, bininya yang kepuasan. Isu sekarang ini di contoh saya di Indonesia, isunya bukan karena mereka ini tak boleh makan, para penguasa ini perut 1/3 aja, tapi tak mampu nak kawal kehendak bini dia atau kehendak diri dia untuk berbini banyak. Itu saja.
Dan kehendak untuk dilihat secara figura ya. Oh, punya pesawat jet sendiri, punya tambang ini sendiri, punya peternakan ini sendiri, punya pulau sendiri. Nak punya itu yang nak lebih daripada perut. Kalau perut 1/3. 1/3 itu kalau sehari perlu duit berapa ringgit ya? Sikit je. Lagilah makan sebetulnya. Makan tuh simple. Kalau lapar itu nasi hangat, ikan bilis, sambal orek, dah sedap pun. Itu budgetnya lagi murah lah kan tuh. Tetapi isu manusia ini bukan dikontrol oleh perutnya yang sekadar itu, tapi oleh nafsunya yang tidak pernah kenyang dengan apa yang Allah beri. Maka jangan salah memberi. Kenapa kita juga COVID kepada anak kita dalam hal harta, keuangan, duit? Karena kalau kita bagi lebih, anak kita bukan ikut keperluan biaya sekolah dia, tapi dia boleh bukan ngeklub, pergi ke klub malam, boleh je. Nak luarkan duit yang banyak itu. Kenapa kita kena COVID duit itu? Dan kasih sikit je. Dan kena sampai hati itu untuk supaya dia belajar. Jadi banyak benda yang akhirnya kita paham, kita tengok orang itu kalau tak layak, jangan basit. Kena COVID. Ya. Kena COVID kalau tak layak. Karena kalau kita basit, kita yang akan membahayakan dan merosak itu. Makanya Umar bin Al-Khattab juga bagi tahu kan, jangan basit sangat dengan istrimu dalam hal keperluan luaran yang sifatnya untuk penampilan yang boleh menarik lelaki. Perempuan kalau sudah dibagi itu, dia tidak akan suka duduk dekat rumah, dia akan keluar untuk tunjukkan apa yang dia ada. Maka COVID lah dalam hal itu. Kan sikit-sikit kan nak keluar apa? Nak tunjuk bag Hermes dia. Ya untung sini tak ada bag Hermes semuanya, tak ada. Ini bag murah-murah semuanya nih. Nak tunjuk kat mana? Tak ada. Kalau misalnya dibagi jam tangan seharga 1 juta, dia tak tahan dah. Letak sini, diangkat sikit lah bajunya. Begini-begini, nak tunjuk nih benda begini. Untung ini harganya murah gitu. Jadi payah tunjuk. Tapi kalau mahal, nah tunjuk. Dengan stylenya, ini kata Umar ya. Dengan stylenya, belum lagi kalau kasutnya berapa harganya? Contohlah kasut tumit tingginya, dengan handbagnya, dengan perhiasannya, semuanya yang semuanya bergelar fire on heart. Yang memang kalau orang tengok itu sudah gitu kan, berapa harganya ini, berapa harganya begini. Itu perempuan tak mau duduk rumah begitu. Bapak duduk rumah tasnya Hermes. Bapak duduk rumah kalau pesawatnya jet. Bapak itu tak mau dia. Dia mesti keluar. Bapak duduk kat rumah, kalau kasutnya sampai 11.000 pasangan. 11.000 pasangan kan ada tuh rumah yang khusus untuk kasutnya saja, maksudnya alas kakinya itu. Ya Allah. Jadi kalau sudah ada khas untuk tempat perhiasannya berapa jenis, untuk kasutnya berapa jenis, untuk handbagnya berapa jenis, untuk jam tangannya berapa jenis, semua itu ada tempatnya sendiri. Itu perempuan tak boleh duduk rumah dah. Mesti akan keluar, percayalah itu. Ya, makanya ini sebetulnya kalau untuk lelaki sangat tepat ini COVID basit ini kan. Mama saya berikan yang sekadarnya, gunakan nanti kalau ada kenduri biar nampak lah kan. Oh ini suaminya sudah mapan dari segi ekonominya, istrinya pun dibelikan. Hanya untuk menunjuk pada waktunya ketika kematangan ekonomi itu terjadi, seorang suami juga ingin istrinya itu menunjukkan apa yang dia bagi kepada keluarganya. Contoh misalnya Ustadz dan 45 tahun sekarang, dia boleh belikan perhiasan untuk ustazah setelah sekian lama tak pernah beli. Maksudnya dari menikah itu cuma dikasih buku lisanul Arab, sampai punya anak pun tak ada satu pun cincin besi pun tak ada. Memang tak ada lah. Sampai tiba masanya tanpa sadar dia ajak saya, jom mi pergi. Pas itu dibelikan. Saya kata, tak iyalah yang mahal, yang biasa. Tak, Abi ada. Kalau Abi ada, kenapa cari yang sangat murah gitu kan? Cari yang kapasiti Abi mampu. Ke dalam Quran kan dikatakan, lelaki memberikan nafkah bukan ikut budget minimum, tapi ikut kemampuan suami.
Oke, bila dibagi, saya terimalah itu. Bila pakai itu kadang, ini sesuai tak Bi besaran tak di mata Abi, oke, pakai aja. Bila pulang, Umi pakai. Maksudnya apa? Mak dengan ayah kan sudah unsur tuh, dia nampak, oh sudah ekonominya sudah stable, udah oke, dah ini. Hanya untuk tujuh itu. Tapi kalau saya balik ke rumah mak ayah Ustadz, saya tak pakai pun tak apa. Sebab Ustadz itu anak kepada mak ayah dia. Jadi saya pakai tak apa. Dia dah yakin. Tapi ini anak orang kan, bila balik pulang suruh pakailah. Ini pakai yang itu, pakailah. Tak ada masalah. Maknanya ada benda baik yang kita basitkan untuk supaya menenangkan. Oh, tak didera pun. Jadi saya bila Ustaz beli sesuatu untuk menguruskan badan gitu, Umi tak nak kurus. Umi kalau boleh nak yang maksudnya cabi jugalah gitu. Tunjuk apa? Makan cukup. Emosi stabil. Tidak ada pendarahan luar dalam. Jadi saya tak mau yang dikatakan kalau semua orang gila dengan kutilang gitu kan. Saya kata kalau saya lapar saya makan. Nah, kalau memang nikmat dan masih cukup space-nya, saya teruskan. Nah, saya tak pernah timbang berat badan saya. Janji saya lapar saya makan. Dan ada makanan itu yang disediakan oleh suami saya. Udah, simple. Jadi kalau misalnya nak ajak saya diet, saya tak nak. Saya dah suka dengan saya punya berat badan segini, saya gitu. Mak ayah saya tengok saya suka, suami saya tengok saya pun suka, anak-anak saya lagi suka sebab peluk yang berisi itu lagi sedap daripada yang kurus katanya. Okey, janji saya tidak makan benda-benda yang berbahaya lah. Bagi saya dah cukup dah. Gemuk seperti ini sudah cukup dah. Saya tak perlu lagi nak kutilang karena harapan saya adalah saya baik pada suami saya. Suami saya. Okey. Begitu ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah dikatakan janganlah memberikan hikmah kepada orang yang bukan ahlinya sehingga ia menyalahgunakannya. Kalau menyalahgunakannya kan gini ya, la tu'tul hikmata ghaira ahliha fatadlimuha. Janganlah engkau memberikan hikmah kepada orang yang bukan layak, bukan ahlinya, maka engkau nanti akan menzalimi hikmah itu. Maksudnya hikmah di sini ternyata bukan terkait tentang masalah kebijaksanaan ilmu atau amal, tetapi authority dalam menegah, melarang sesuatu. Sekarang ini kan terbalik, benda baik dilarang, benda buruk dibenarkan. Jangan bagi hikmah ini kepada orang yang tak layak. Coba udah perlahan-lahan dulu, misalnya hukum Islam ditarik sikit-sikit, dimasukkan, ya dibasit, dikobit yang daripada Tuhan, dibasit yang daripada manusia. Jadi sekarang beginilah, saya kalau mengikuti follow ya tentang isu kesehatan di Indonesia, bagian Kementerian Kesehatan lah, itu kan sudah mulai macam-macam itu, bahwa termasuk meluahkan emosi itu bagian dari kesehatan. So biarkan dia meluahkan emosi, termasuk tidak berkahwin itu adalah menjaga kesehatan, biarkan tak berkahwin, termasuk sesama suka, yaitu zina, kan meluahkan sesama suka, kan bukan paksaan. Kalau boleh support kesehatan mental dia, benarkan. Benda-benda begitu dah, ini sudah mengikut aturannya kesehatan gitu kan, untuk maslahat kesehatan, tetapi dia sudah melanggar aturan agama, dianggap itu sehat. Macam mana tuh? Ke Indonesia, walaupun dia muslim ke muslimah, kita tak boleh beza tahu penampilan dia dengan non-muslim. Tak boleh beza. So mereka bagi tahu yang penting hatinya baik, yang penting suka menderma, daripada bertudung, banyak selingkuh, banyak begini. Itu jadi isu kan. Jadi kadang-kadang saya pun berfikir, kita orang Islam, kalau kita mahu mempresentasikan nilai Islam yang benar, Islam tidak akan terzalimi. Sekarang Islam itu dizalimi sebagai agama yang zalim, yang mengajarkan bertudung, berjilbab, tapi rebut suami orang. Itu kan dianggap sebagai seperti itu.
Nah, jadi kita nak presentasikan Islam itu real yang Allah bagi tahu dalam Quran itu seperti itu, dalam Sunnah Nabi seperti itu, sehingga Islam itu tegak karena pelakunya yang baik, bukan karena penunggangan atas nama agama itu tadi. Kita rasa macam hidup di akhir zaman yang nilai Islam itu asing, tetapi dekat identity card itu tidak asing, biasa ini orang Islam, tapi buat benda yang tidak Islam itu biasa. Jadi akhirnya menjejaskan nilai Islam itu sendiri. So, saya pribadi, saya berfikir, ya Allah, sepanjang ini kita belajar agama kan, kita nak mempresentasikan. Bila ada orang buat jahat, kita nak buat baik. Oh, inilah Islam itu sebetulnya. Kalau orang buat jahat, kita jahat, itu ke Islam itu. Itu yang kita sangat bagi saya lah, belajar agama ini kita sangat struggle tentu, tetapi begitu terseko dengan nilai Islam itu. Aku udah belajar, kalau aku tak terapkan orang nilai Islam itu seperti ini, semua tidak mau, aku kena buat. Nah, itulah bila kita sudah belajar, apalagi kalau kita sudah menyampaikan, kita nak mengikuti apa yang kita faham, supaya kita tidak menzalimi Islam dengan perangai kita. So, jangan bagi kekuasaan kepada orang yang tidak ahlinya, nanti akan disalahgunakan. Demikian juga hal-hal terkait lainnya, jangan diberikan, nanti akan disalahgunakan. So, makna al-qabid al-basit akan meluaskan pikiran kita untuk cermat, untuk teliti, untuk berpikir jangka panjang. Betul tak? Oke, alhamdulillah. Ada soalan? Tak ada? Macam mudah ya? Dalam hal kasih sayang kepada anak, basit ya, basit. Anak tabung kasih sayang. Tapi dalam hal keuangan, kena dibincangkan. Ya, kena dibincangkan. Oke, itu saja daripada Ustazah, semoga bermanfaat, dan kita tutup pertemuan kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.